Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak di video pembelajaran simulasi digital kelas 10. Video ini merupakan lanjutan dari video materi logika dan algoritma sebelumnya. Dan baik, kita langsung saja. Setelah mempelajari logika yang terkait tentang bagaimana manusia berpikir dengan benar, selanjutnya akan membahas tentang bagaimana cara penyelesaian yang baik. Untuk mendapatkan cara penyelesaian yang baik, dibutuhkan strategi atau langkah-langkah yang sistematis agar dapat memecahkan masalah dengan cara terbaik. Kita langsung saja lihat contoh berikut ini. Ahmad adalah seorang siswa SMK kelas 10. Setiap hari, dia pergi ke sekolah setelah melakukan sarapan. Pada suatu hari, ketika Ahmad akan sarapan, yang tersedia hanya nasi tanpa sayur dan lauk. Kemudian, terpikir oleh Ahmad untuk membuat tumis tauge tempe dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, siapkan toge, tempe, cabai, bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan bahan lain yang diperlukan. Yang kedua, iris bawang merah, bawang putih, cabai, dan lengkuas. Yang ketiga, panaskan minyak dan masukkan semua irisan bahan. Yang keempat, goreng tempe sebentar. Yang kelima, tambahkan toge, kecap manis, garam, dan sedikit air. Yang keenam, aduk hingga semua bumbu meresap. Yang ketujuh, cicipi rasanya. Jika terdapat rasa yang kurang, tambahkan bumbu lain secukupnya. Yang kedelapan, toge tumis siap dihidangkan. Nah, contoh di atas merupakan penyelesaian masalah dengan menggunakan langkah-langkah penyelesaian masalah yang dinamakan algoritma. Jadi, algoritma adalah serangkaian langkah yang disusun menjadi urutan logis kegiatan untuk mencapai tujuan. Setiap hari, ketika seseorang melakukan aktivitas, dia akan memilih mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Misalnya, ketika bangun tidur, sarapan, bahkan ketika memakai pakaian di pagi hari. Algoritma yang baik merupakan tindakan yang benar dan masuk akal. Terdapat berbagai bentuk cara untuk mengkomunikasikan algoritma, antara lain menggunakan bagan alir dan bahasa pemrograman. Bentuk algoritma yang mudah dibaca adalah menggunakan bagan alir. Nah, selanjutnya bagan alir. Fungsi bagan alir. Bagan alir atau flowchart merupakan sebuah bagan yang menunjukkan aliran algoritma dan menampilkan langkah-langkah penyelesaian terhadap suatu masalah. Terdapat berbagai alasan bagi seseorang untuk menggunakan flowchart, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dokumentasi proses. Bagan alir dapat digunakan untuk mendokumentasikan proses menjadi lebih terorganisasi dengan baik. Yang kedua, petunjuk untuk memecahkan masalah. Runtutan langkah dari yang umum menuju ke khusus atau sebaliknya merupakan petunjuk pemecahan masalah yang digambarkan dengan bagan alir. Yang ketiga, pemrograman. Bagan alir dapat digunakan untuk menggambarkan garis besar program yang akan dibuat. Bagan alir juga digunakan untuk merancang navigasi pengguna pada tampilan atau user interface aplikasi yang akan dibuat. Yang keempat, mengkomunikasikan hal-hal yang prosedural. Selanjutnya, ada simbol bagan alir. Bagan alir tersusun dari berbagai simbol yang berbeda untuk mempresentasikan sebuah input, proses, maupun output yang berbeda. Berikut ini adalah
berbagai simbol dan masing-masing kegunaannya. Untuk pertemuan kali ini sampai di sini dulu, dan dapat kita simpulkan dari penjelasan logika dan algoritma ini, logika adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah, sedangkan algoritma adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Silakan buat kalian untuk merangkum apa yang Bapak sampaikan di video ini. Selanjutnya, lakukan absensi langsung di kolom komentar dengan mengetikkan nama lengkap dan kelas. Dan apabila ada yang ditanyakan, silakan langsung ketik pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.